Nenek-nenek itu tampak mengerutkan dahinya dan tampak menarik-narik atau menjambaki rambutnya sendiri. Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Kali ini gua membawakan satu kisah nyata horor. Kisah ini diceritakan oleh seorang gadis asal Malaysia bernama Atirah. Atirah mempunyai seorang sahabat karib yang bernama Salwa. Pada saat itu adalah saat musim liburan sekolah. Salwa ini mengajak Atirah untuk berlibur ke rumah neneknya yang berada di Perlis, Malaysia. Pada awalnya Atirah menolak ajakan tersebut, akan tetapi setelah didesak oleh Salwa dan dia berpikir ulang tiada salahnya untuk berliburan ke desa, hingga akhirnya dia pun berangkat menuju rumah nenek dari Salwa ini yang berada di Perlis. Dalam perjalanan menuju rumah nenek Salwa, Atirah menjalaninya dengan perasaan senang dan gembira. Akan tetapi entah apa yang lewat gitu ya, tiba-tiba ada perasaan yang membuat Atirah ini merasa gelisah sepanjang perjalanan. Tapi hal itu disembunyikan dari sahabatnya Salwa karena dia takut bahwa ini akan mengganggu kesenangan Salwa. Sesampainya mereka di desa tempat nenek Salwa, hal pertama yang dilihat oleh Atirah adalah keindahan yang alami sebuah desa yang hijau. Dia merasa takjub karena hal ini jarang ditemuinya di perkotaan. Tapi perasaan itu segera berubah begitu Atirah dan Salwa ini sampai ke rumah nenek. Ternyata rumah nenek Salwa ini berada di tengah perkebunan sawit yang jauh dari rumah penduduk sekitar. Dan rumah itu adalah rumah kayu yang terbuat dari papan-papan kayu yang tampaknya sudah reot dan sudah usang. Melihat keadaan rumah yang seperti itu ditambah sekelilingnya yang sunyi dan sepi jauh dari tetangga, perasaan ngeri dan khawatir seketika itu juga menyelimuti hati Atirah. Kemudian malam hari tiba, itu adalah hari pertama Atirah dan Salwa berada di rumah neneknya. Saat itu keadaan sekeliling rumah nenek ini sangat gelap gulita. Ternyata lampu penerangan jalan itu semuanya tidak ada yang hidup satupun. Keadaan sangat gelap, hening. Yang ada hanyalah suara binatang-binatang yang berada di kebun sawit itu. Pada malam itu Atirah merasa resah dan gelisah. Dia tidak dapat memejamkan matanya. Hal ini pun diperhatikan oleh Salwa. Dia melihat bahwa sahabatnya ini sedang resah. Tapi Salwa ini bukannya menghibur, dia malah menceritakan satu kisah tentang apa sebenarnya yang terjadi di desa neneknya itu. Dia bercerita bahwa penduduk desa itu kebanyakan melakukan hal syirik. Banyak di antara mereka yang menyimpan berbagai senjata pusaka, dan ada juga orang-orang yang memelihara jin untuk kepentingan mereka. Dia menambahkan neneknya ini bahkan sering mendapatkan gangguan makhluk halus di rumahnya. Bahkan karena seringnya gangguan itu, hingga neneknya ini merasa sudah terbiasa dengan hal-hal gaib seperti itu. Hingga Salwa kemudian melanjutkan dengan memperingatkan Atirah ini agar tenang saja apabila Atirah melihat atau mendengar hal-hal yang aneh yang ada di rumah itu. Mendengar cerita dari sahabatnya ini, seketika perasaan menyesal menyelimuti hati dari Atirah. Dia menyesal kenapa dia mau diajak oleh Salwa untuk ke rumah neneknya. Pada malam itu, Atirah dan Salwa ini akhirnya pun berhasil tidur. Pada pukul 2 dini hari,
Atira tiba-tiba terbangun karena dia merasa ingin buang air kecil. Dia melihat bahwa kamar mandi terletak di depan kamarnya. Saat itu terlintas di pikiran Atira untuk membangunkan Salwa untuk menemani dia ke kamar mandi. Tapi hal itu diurungkan karena dia tidak tega membangunkan sahabatnya. Sahabatnya ini tampak tertidur dengan sangat pulas. Atira pun menuju ke kamar mandi itu sendirian. Setelah selesai, dia membuka pintu kamar mandi. Tiba-tiba di hadapannya muncul seorang nenek-nenek dengan wajah menyeramkan. Nenek-nenek itu tampak mengerutkan dahinya dan tampak menarik-narik atau menjambaki rambutnya sendiri. Nenek-nenek itu juga bergumam tentang hal kematian dan tentang harta warisan serta harta benda, yang mana hal itu tidak dimengerti sama sekali oleh Atira. Kemudian tanpa berpikir panjang, Atira langsung berlari menuju kamarnya lagi. Dia membangunkan Salwa. Salwa saat itu terkejut, dia bangun. Dan ternyata Salwa juga melihat nenek-nenek itu yang ada di hadapannya. Ternyata mereka berdua telah melihat nenek-nenek itu. Mereka saling berpelukan ketakutan. Tak lama setelah itu tiba-tiba nenek-nenek itu pun menghilang dari pandangan mereka. Tiba-tiba ada kengerian lain yang datang, yaitu suara gemerincing gelang kaki dan suara cakaran tembok. Krrrr. Atira dan Salwa pun semakin merasa ketakutan. Mereka menggigil, mereka berteriak sekuat tenaga. Kemudian tiba-tiba makhluk itu muncul kembali di hadapan wajah mereka. Salwa yang kaget, dia pun syok. Kemudian Salwa langsung muntah darah hingga dia pun pingsan. Teriakan dari mereka berdua ini terdengar oleh paman Salwa. Jadi paman Salwa ini tinggal juga di rumah nenek dari Salwa. Hingga pamannya ini langsung berlari bergegas menuju ke rumah Pak Ustadz. Dia minta Pak Ustadz untuk datang ke rumahnya dan mengusir makhluk tersebut. Sepeninggal pamannya ini menuju rumah Pak Ustadz, ternyata kengerian yang ada di rumah nenek Salwa ini belum berakhir. Makhluk itu tampak berada di tiang di atas rumah sambil menatap kepada mereka berdua. Tak beberapa lama Pak Ustadz pun tiba di rumah. Saat itu makhluk ini melihat kedatangan dari Pak Ustadz. Kemudian dia pun secara perlahan menghilang. Padahal pada saat itu Pak Ustadz ini belum melakukan apa-apa. Dan ternyata hal seperti ini sudah sering terjadi di rumah nenek Salwa. Dan Pak Ustadz ini sudah beberapa kali mengunjungi rumah nenek Salwa untuk mengusir makhluk yang sama. Tapi selalu saja makhluk itu sudah keburu pergi duluan. Lantas Ustadz pun memeriksa keadaan dari Salwa yang masih pingsan. Setelah mendapatkan doa-doa penyembuhan dari Ustadz, Salwa pun akhirnya siuman dengan keadaan alhamdulillah tidak mengalami sakit apapun. Setelah itu nenek Salwa ini bercerita bahwa ternyata makhluk yang dilihat oleh mereka itu adalah saudara kandung dari si nenek. Diceritakan lagi bahwa saat itu ada pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orang tua nenek. Saudara nenek itu mendapatkan harta warisan yang menurut dia kurang hingga dia tidak terima. Hingga hal itu membuatnya sangat dendam kepada nenek Salwa. Dendam itu sampai membuatnya sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Rupanya dia meninggal dengan keadaan yang tidak puas, sehingga dia menjadi makhluk yang gentayangan dan dia terus menghantui kehidupan dari si nenek. Di masa hidupnya saudara nenek ini juga seorang yang syirik. Dia menjalankan semacam ritual ilmu-ilmu setan. Dia juga sering menggunakan gelang
gelang kaki di kakinya ya. Itu adalah suara gelang kaki yang didengar oleh Atira tadi. Dan hingga sampai saat ini hantu itu terus menghantui rumah si nenek. Ustadz pun tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu, karena hantu itu bukannya melawan Ustadz, tapi dia selalu menghindar dari si Ustadz, hingga dia pun tidak dapat untuk dienyahkan oleh sang Ustadz. Itulah tadi kisah pengalaman horor, kisah nyata yang berasal dari negeri Malaysia yang dialami oleh gadis belia, Atira dan Salwa. Semoga hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi kepada kita, karena serem banget guys. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update dari channel Intermezzo. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.